Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Deandra ini. Dengan video kali ini saya mau mereview film yang dimana berasal dari India, yaitu Bajrangi Bhaijaan. Nah, suatu hari di razia, yaitu di mana Ibu Syahidah sendiri, nah ini menemukan informasi bahwa putrinya itu bisa disembuhkan lewat terapi yang dimana seorang ahli di Delhi gitu, yaitu tepatnya adalah di India. Nah, ayahnya ini tidak bisa mengantar lantaran masalah birokrasi yang dimana perbatasan India dan Pakistan. Ibunya yang mengantarkan putranya ke Delhi ini dengan naik kereta api ya. Seiring waktu itu perjalanannya sangatlah lancar, keduanya lancar. Nah, hingga kemudian kereta berhenti saat ibunya ini tertidur. Nah, Syahid ini melihat segerombolan kambing di bawah kereta dan ia turun mendadak kereta berjalan dan ibu anak ini pun tertinggal, terpisah gitu oleh kereta yang sudah jalan dan Syahidah masih di bawah. Sedangkan posisi di situ Syahidah masih nggak mau ngomong, entah dia nggak mau atau memang saya juga masih berpikir masih belum terlalu jelas kenapa Syahidah tidak mau ngomong gitu. Nah, sementara itu ada tokoh utama lainnya yaitu bernama Pawan, di mana aktor asli ini yang aslinya adalah Salman Khan. Nah, Pawan ini adalah seorang pemuda canggung dan juga pengangguran. Dia adalah sosok pemuda yang jujur serta lugu, dan inilah yang membuat dia membuat kehadirannya dia di situ menjadi rame gitu di dalam film itu. Nah, Pawan ini berusaha mencari pekerjaan di kota lain, namun Pawan ini karena penganut agama Hindu dan menyembah Hanuman, menumpang tinggal di rumah kenalan ayahnya di Dayanan Pendi di Delhi. Nah, di keluarga ini berasal dari kalangan Brahmana yang dimana kasta tertinggi di India gitu. Nah, di sini dia berkenalan dengan Rasika yang dimana putri Dayanan itu sendiri yang ya cantik ya, dan sama-sama jatuh cinta, namun hubungan mereka terhalang oleh status Pawan yang pekerjaannya masih serabutan atau masih kurang jelas gitu. Ayah Rasika itu bakal merestui dengan syarat, yaitu dengan Pawan harus sudah mampu untuk membeli rumah sendiri untuk tempat tinggal mereka nanti. Nah, berlanjut dari Syahidah yang ketinggalan kereta, naik kereta lainnya membawanya Delhi. Turun dari kereta, ia berjumpa pun dengan Pawan ini, yaitu, dan setelah itu Syahidah ngikutin tuh si Pawannya kemana-mana. Dan Pawan ini bingung, kenapa anak ini gitu loh, orang tuanya mana, kok bisa dia terpisah. Nah, selang si Pawan ini tinggal di rumah si ayahanda Rasika ini, di mana teman ayahnya sendiri. Nah, dia selama tinggal di situ dia mendapat peraturan di mana ayahnya si Rasika ini membuat peraturan di rumahnya di mana tidak boleh di rumahnya itu lain agama dianut mereka gitu. Jadi tidak boleh agama lain berada tinggal di rumah mereka gitu. Karena Pawan ini menganut agama dan juga kastanya sama rata dengan mereka, jadi diperbolehkan. Maka dari itu si Pawan ini berkunjung ke teman ayah itunya sendiri, ya seperti itu. Nah, setelah membawa si Syahidah ini ke rumah tersebut, nah di mana keluarga ayah Rasika sendiri, nah itu karena masih belum tahu jelas agama dan juga kasta apa yang dimiliki Syahidah ini, karena berawal positif thinking si Pawan ini, si Syahidah ini asli orang India dan mungkin hanya saja kastanya berbeda, jadi dipikir masih aman. Nah, sesudah itu pas Pawan ini bawa ke Syahidah main atau kayak pergi jalan gitu kan untuk ke acara festival. Nah, ternyata si Syahidah ini adalah seorang muslim yang dimana dia berkunjung untuk berdoa meminta hajat ke tempat di mana tempat sembahyang muslim ya di India situ sendiri ada, tapi khusus gitu loh, nggak besar banget gitu. Respon pertama Pawan yang didapatkan justru udah pasti adalah kaget ya, karena itu di luar dari dugaan Pawan itu sendiri, dan ternyata si Syahidah ini adalah seorang muslim Pakistan. Setelah itu Pawan ini udah pasti bingung, linglung, dan memikirkan cara bagaimana Syahidah ini terus tetap tinggal di rumah ayahnya Rasika ini, karena ayahnya Rasika ini sendiri mempunyai aturan di mana tidak boleh
selain agama, selain agama dari penganut mereka sendiri gitu. Sementara itu Rasika ini menyarankan untuk tidak memberitahu ayahnya dulu sampai Rasika itu sendiri diantarkan oleh ibunya atau keluarganya. Nah, maka dari situ Rasika menenangkan diri si Pawan ini. Nah, dimana si Pawan ini kan masih ragu, mencemaskan, bimbang, nggak tahu harus mau gimana lagi. Nah, si Rasika ini menenangkan bahwa kalau dia itu harus mempunyai niat besar untuk membantu si Syahida ini dengan pendekatan humanistik ya, yang dimana memanusiakan manusia. Nah, di situ dia harus membantu si siapa nih tanpa alasan apapun. Jadi kalau memang niatnya bantu ya bantu, dan itu pasti ada jalannya. Setelah itu mereka, karena sosok dari Pawan ini membawa si Syahida ini untuk ke Pakistan. Nah, karena ada perbatasan di India dan Pakistan itu kan sangatlah besar ya batasannya, yang dimana mereka ada konflik lah ya. Nah, di situ Pawan mencari jalan yang dimana harus melewati perbatasan itu. Nah, karena dia tidak ada visa, tidak ada paspor dan lain sebagainya untuk melewati perbatasan ini tuh, maka dia mengikuti terowongan yang dimana lewat bawah. Terus karena si Pawan ini adalah penganut Hindu yang jujur gitu, jadi dia tidak bisa bohong, maka dia tetap. Seiring berjalan mereka melewati itu tanpa ternyata, tapi kan tidak mudah ya karena ketahuan oleh penjaga di situ. Nah, tapi sementara itu karena si Pawan ini berjanji, yang dimana dia harus menepati janjinya bahwa dia akan membawa Syahida ini ke keluarganya. Nah, di situ dia dipercaya untuk terakhir kalinya gitu ya, karena di Pakistan sendiri ini rawan oleh orang mata-mata gitu. Jadi, nah, sudah seiring itu mereka dikejar sampai dikejar-kejar polisi dan keamanan di situ lah ya. Nah, tanpa disadari dia bersama wartawan juga yang baik hati. Nah, yang dimana wartawan ini sendiri terharu oleh perjuangan si Pawan ini gitu. Sudah begitu pada akhirnya ya Pawan ini mengorbankan diri sampai dia sudah tertangkap oleh keamanan di sana, dan si Syahida ini kan sama si wartawannya. Nah, ini tetap bawa Syahida ke tempat orang tuanya. Di situ si wartawan merasa tersentuh dan terharu begitu besarnya perjuangan oleh si Pawan. Nah, kondisi Pawan di saat ini dia masih dieksekusi, yang dimana dia dicabik, dipukul karena untuk mengakui kalau memaksa mengakui kalau dia itu mata-mata. Ternyata padahal dia tidak, dia situ niatnya hanya untuk membantu Syahida. Nah, sudah begitu si wartawan ini membantu bahwa film, karena si wartawan ini membuat laporan bahwa si Pawan ini emang benar-benar membantu Syahida ini, maka dari itu diterimalah laporan itu, bahkan sampai didukung. Pada akhirnya Pawan balik, Syahida ini teriak ya untuk berterima kasih atas perjuangan si Pawan. Maka sudah dari itu bicaralah si Syahida, dan akhirnya selesai cerita. Mungkin sekian dari itu saja. Intinya pesan dari sini adalah kita membantu orang harus dengan dengan tulus ya, dengan tulus, jangan sampai memikirkan sesuatu atau tanpa memikirkan timbal baliknya. Nah, karena sesuatu yang baik itu udah pasti ada keberkahan di dalamnya. Jadi kayak udah pasti ada balasan selanjutnya gitu, dan kita nggak tahu itu kapan. Dan
Dan satu lagi jujur. Nah, jujur itu akan membawa keberkahan juga, karena dengan jujur ya pasti tidak ada jalan yang menyesatkan untuk dari kejujuran itu sendiri. Jadi maka dari situ harus pertahankan kejujuran. Baik, sekian dari saya, mungkin itu saja, kurang lebihnya saya mohon maaf, karena saya jujur saja saya reviewnya masih belum belum saya sadar di diri, karena masih belum belum dengan teliti ataupun juga betul-betul menghabiskan waktu untuk mereview. Maka dari itu mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.